pagi Pak Sur. Pagi Bu Nani. Alhamdulillah. Dan maestro kita masih jam 11 masih ada di kebun. Pak, saya pengen tahu kunci sukses penjenengan. Tapi cerita dulu dong, afdelingnya mana, pegangannya berapa, dan pencapaiannya apa? Baik, terima kasih Bu udah berkunjung di afdeling kami ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Suryana. Saya adalah KKW dari Afdeling Rojopolo Barat. Saya di sini kurang lebih baru 7 tahun menjabat KKW di Afdeling ini. Jadi pegangan kami ini di sini ada untuk TG itu sekitar 241 hektar. 241, belum bibitan ya? Belum, bibitan kurang lebih sekitar 15 kami. Oke, 260. Ya. Jadi untuk pencapaian tertinggi kalau kita bilang kebun ya, kita pernah mencapai protas 2.566. 256 ton per hektar. Iya. Wow, hebat. Sip. Untuk Tidak tahun salah. ini. Tidak salah kalau sampean tak panggil tadi Ken maestronya Lumajang. Belum ada lah di atas 200 di tempat lain. Ken maestro ya HGU Lumajang. Oke. Amin. Kalau afdeling? Kalau afdeling kami pernah mencapai untuk rata-rata 241 ya. Itu kami pernah produksi tertinggi itu 1011. Berarti 101 ton per hektar. Iya. Oh, itu 241 hektar. Iya, betul. Sip. Ini termasuk Tegal sawah? Di sini termasuk sawah. Sawah tapi airnya kurang kan ya? Ya karena ada perubahan iklim. Jadi kadang yang tadinya sawah pun kita untuk percepatan harus pakai pompa. Ini jadi kan juga pengairannya juga pompa. Ya. Selain air irigasi. Betul. Oke, baik. Kuncimu Pak. Kunci mencapai produktivitas di atas 200 ton apa? Baik, yang pertama jelas kita itu harus minta restu sama kedua orang tua dan Tuhan itu kan pasti dalam setiap kegiatan harus ada doa dan juga kita berdoa sama Tuhan. Tapi kalau dari segi pekerjaan, yang pertama adalah perencanaan. Oke, perencanaan. Perencanaan itu kita harus menentukan. Jadi kita mau bukaan berapa hektar untuk tahun ini. Jadi kami kan harus menyiapkan dari KPI, jadi paling nggak 2 tahun. Betul. Jadi KPI harus kami siapkan, KPD harus kami siapkan, sehingga itu akan menentukan luasan yang mau kami rencana mau buka. Juga itu harus tepat, karena bibit itu kan umurnya kurang lebih 7 bulan. Ketika itu salah, ya sudah, maka itu akan berakibat efek domino yang tentu saja akan berpengaruh sama pertumbuhan tanaman. Betul. Yang kedua adalah ketika bibit sudah, yang kedua adalah sarana produksi. Jadi kita harus mempersiapkan seperti herbisida, pupuk. Sejarah kita pernah yang lalu gitu ya. Jadi mungkin pernah kita dengar dulu pernah kita dengar bahwa pupuk terbaik itu adalah kaki sinder. Tetapi 2 tahun yang lalu saya tuh pupuk pakai kakinya sinder, produksi saya juga itu tidak cukup. Tidak cukup dengan kaki sinder. Pak, karena jadi pupuknya tidak ada gitu ya. Oke. Sampai 2 tahun lalu juga kami dengan Bu Nani untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu dengan BAB itu aja tidak mencukupi. Sehingga protas juga seperti yang tidak kita harapkan seperti tahun yang lalu. Alhamdulillah mungkin tahun ini bisa hampir 2 kali lipat dari tahun yang lalu produksinya. Dengan adanya Saprodi yang mencukupi. Jadi Saprodi. Yang ketiga adalah kebutuhan dari mekanisasi. Mekanisasi ini sangat penting. Kita cepat, Saprodi ada, tapi mekanisasi tidak jalan. Kita mau apa? Mulai dari pengolahan sampai pemeliharaan. Mekanisasi pegang peran ya. Mekanisasi sangat pegang peran. Untuk mengatasi mungkin kelangkaan tenaga kalau di sini masih alhamdulillah masih cukup. Tetapi ketika kita bongkaran itu kan juga faktor dari jumlah mekanisasi itu kan sangat berpengaruh. Betul. Ketersediaan alat mekanisasi baik dalam jumlah dan spesifikasi mungkin ya. Betul ya. Kelengkapan dari implemen itu kan sangat berpengaruh. Habis itu yang terakhir kunci kelima. Ada 2 lagi Bu. Oh iya masih 4. 4 sama 5. Ya. Saya pengairan. Pengairan itu memegang kunci. Kita selama ini menganaktirikan keperasan. Air itu kita stop untuk PC. Padahal potensi di racun itu sangat tinggi. Harusnya lebih besar. Saya setuju sekali. Coba semua PC dan racun diberi air yang sama, saya yakin racunnya lebih besar. Betul. Karena sekitar 23% itu kan rata-rata racun. Makanya kalau
kita menyamakan apa yang kita PPN ke PJ disamakan ke keperasan, itu akan sangat luar biasa menurut saya. Benar. Setuju. Yang terakhir adalah TMA. Tebang muat angkut. Ya. Apanya yang menjadi kunci kalau tebang muat angkut? Karena TMA ini akan menentukan kita dari golden time, bukaan tanah, dan tanaman dan sebagainya. Artinya kecepatan tebang muat. Betul. Nanti akan menentukan keberhasilan tahun depan dan tahun ini. Jadi dengan keperasannya ya. Dengan tebangan yang cepat, kita bisa mengamankan produksi tahun ini. Betul. Dan juga mempersiapkan untuk tanaman yang akan datang berikutnya. Betul. Oke. 5 kunci itu ya sukses harus dipegang oleh Kakak Suryana. Ada lagi kendala. Apa sih yang menjadi kendala utama dari pengelolaan kebun agar produktivitasnya di atas 200? Ya, jadi kalau kendala ya dari 5 tadi mesti akan mempunyai kendala sendiri-sendiri. Seperti bibit, ketersediaan bibit, itu kan juga terkendala sama penyiapan bibit. Terus mekanisasi, ketika banyak bukaan juga pasti kan juga harus ada penataan. Air dengan cuaca seperti ini, itu kan juga kita harus mempersiapkan kekurangannya ya. Iya, betul. Siap. Dan juga nanti sarana pompa dan sebagainya kita kan runtutannya kan sangat panjang dari 5 hal ini. Jadi masing-masing 5 ini punya kendala masing-masing dan harus diatasi untuk mencapai 200 ton, di atas 200 ton per hektar. Ya. Selamat Pak Sur, sudah menjadikan maestro di atas 200. Tadi berapa? 256. Baru 2.566. Oh, 2000 ya. Oke, terima kasih. Selamat dan sukses. Amin. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Masing-masing asisten manajer mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk mencapai kinerja yang spektakuler. Ikuti terus kisah inspiratif Ken Maestro berikutnya, hanya di Podbun, Podcast Kebun Puslit Sukosari.